Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilfara Zara, biasa dipanggil Farah. Saya dari jurusan Tadus Bahasa Inggris di IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mereview singkat film berjudul Menjelang Maghrib yang saya tonton beberapa hari yang lalu. Film Menjelang Maghrib ini bercerita tentang peristiwa mistis yang berkaitan dengan kondisi gangguan jiwa seseorang. Selain diambil dari kisah nyata, film ini juga berkisah tentang tahayul, hal mistis, dan budaya. Film ini disutradarai oleh Helvy Kardit dan dibintangi oleh aktor pendatang baru, yaitu Annette Ediarda sebagai Talia, Novia Bahmid sebagai Nina, Jeffrey Reksa sebagai Erlan, dan Fajar Kurniawan sebagai Ahmad. Aku bakal bacain sinopsisnya terlebih dahulu sebelum aku lanjut mereview film ini. Kisah dimulai ketika 3 orang mahasiswa jurusan psikologi bernama Talia, Erlan, dan Ahmad yang memutuskan untuk melakukan penelitian skripsi dengan membuat video dokumenter tentang seorang perempuan bernama Nina. Nina ini adalah pasien gangguan jiwa yang terpaksa dipasung menggunakan kayu di sebuah rumah pasung yang di dalamnya terdapat bambu-bambu dan beralaskan tanah. Gangguan jiwa yang dialami Nina ini menyebabkan ia melakukan tindakan-tindakan aneh di luar nalar. Gangguan perilakunya ini selalu muncul dan memburuk ketika menjelang maghrib, sehingga menyebabkannya harus dipasung di waktu-waktu tersebut. Beberapa orang percaya bahwa perilaku Nina disebabkan oleh hal-hal mistis di luar logika. Oke, lanjut aja ke review filmnya. Bagi pecinta film dokumenter mungkin bakalan suka sama film ini gitu kan. Alur cerita di film ini juga kayak buat bikin kita ngajak gitu, buat mikir alur selanjutnya tuh kayak gimana. Jadi kayak bikin kayak, hah? Kok bisa gitu? Kenapa? Kayak gitu. Pokoknya bikin kita ikut mikir kayak, oh jangan-jangan sih kayak gini-gini bla 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 bla. Bikin kita ikut mikir kayak gitu. Dan kalau dibilang serem atau enggaknya tuh balik lagi ke masing-masing orang ya. Menurut aku ini tuh nggak serem, cuman ngagetin aja, dan banyak banget adegan ngagetinnya. Tapi di beberapa adegan itu tuh ngagetinnya bisa ketebak banget, kayak kayaknya abis ini bakal ngagetin deh. Jadi tuh kita kayak bisa ancang-ancang buat entah tutup kuping atau tutup mata kayak gitu. Terus juga kalau dilihat dari sisi serem setannya itu sebenarnya nggak ada, karena di sini yang bikin serem itu dari penampilan si tokoh utamanya itu, yaitu si Nina, si orang yang kena gangguan jiwa ini. Nah, di poster film ini kan ada kayak tulisannya gitu, kayak mistis, tahayul, dan budaya. Dan menurut aku tuh sama sekali nggak ngejelasin kayak entah di mana mistisnya, tahayulnya, budayanya tuh nggak dijelasin secara detail gitu. Dan alasan si Nina ini kenapa bisa kayak gitu tuh juga nggak dijelasin secara detail. Cuman dari cerita si neneknya Nina aja yang bilang kalau Nina ini dulunya kayak melanggar peraturan desa. Jadi di desa itu ada peraturan nggak boleh ngelewatin atau ngelompatin bambu yang ngejuntai di jalanan gitu. Nah, siapapun yang ngelewatin itu bakalan kena gitu loh. Jadi di bambunya itu tempat tinggal makhluk halus. Jadi kalau misalnya kita ngelewatin atau ngelompatin bambu tersebut, makhluk halus yang tinggal di situ bakal pindah ke dalam tubuh kita. Nah, itu kurangnya tuh di situ. Kenapa kayak nggak dikasih tahu adegan gimana si Nina tuh kayak gimana sih sebelumnya tuh penampilan Nina sebelum kena kayak gitu tuh gimana gitu, nggak dijelasin di sini. Cuman dari cerita si neneknya aja. Nah, di cerita ini tuh si Nina sebelum maghrib itu kayak udah mau maghrib itu dimasukin ke dalam rumah pasung, kakinya dipasung dan tangannya pun diikat. Tapi cuma sama satu orang aja gitu, kayak kepala desanya gitu. Jadi tuh pokoknya sempat pernah dibawa ke orang pintar gitu, yang akhirnya kayak ngasih tau kayak yang boleh masukin Nina ke rumah pasung tuh cuma ini doang gitu kan. Jadi si kepala desa itu yang biasa kayak bukain pasungan Nina atau masang Nina pasungnya gitu. Yang masang pasungan Nina dan masukin Nina ke rumah pasung tersebut. Terus si Nina ini jadi setiap mau maghrib itu pasti dia teriak-teriak sekeras mungkin gitu, dan bakal berhenti saat waktu maghrib, saat azan maghrib tiba. Jadi di cerita ini tuh kayak ketiga mahasiswa ini tuh kayak lagi meneliti tentang psikologi kondisi gangguan jiwa seseorang gitu. Namun pas sampai di sana tuh diteror gitu sama si makhluk halus ini, karena salah satu mahasiswa itu ada namanya Talia, dan dia tuh sama sekali gak percaya hal mistis, dan dia kayak seakan-akan nantangin si makhluk halus ini. Jadi dia beberapa di adegan film itu tuh kayak dia tuh ngebisikin ke si Nina kayak, gue gak takut sama Allah. Jadi kayak nantangin gitu, dan mungkin makhluk halus yang dalam tubuhnya Nina itu agak gak terima, dan kayak menurut dia tuh kayak, wah ini manusia kurang ajar gitu, kenapa dia nggak percaya hal mistis padahal hal mistis itu ada gitu. Jadi tuh yang di dalam tubuh Nina itu jadi kayak roh halus, tapi dia tuh kayak sesepuh gitu. Dan mungkin karena si roh halus ini marah, jadi dia ngeteror 3 mahasiswa itu, dan salah satunya tuh Talia. Jadi mungkin alasan si roh halus ini ngeteror 3 mahasiswa ini itu karena kayak buat ngebuktiin kalau hal mistis itu ada, dan buat si Talia tuh percaya kalau hal mistis itu beneran ada gitu. Ya paling kayak kurangnya itu di bagian pengambilan videonya ya, pengambilan gambarnya gitu.
kayak agak kurang fokus, tertitik fokus atau fokus aja gitu loh. Jadi pas di bagian kayak video dokumenternya gitu agak terlalu rusuh menurut aku, agak terlalu bener-bener kayak gitu deh, kayak seakan-akan yang buat film itu awam gitu, padahal enggak ya kan. Ya kurangnya itu aja sih, cuman sisanya sih menurut aku good aja sih. Alurnya oke, tapi di akhir cerita ini tuh kayak agak ngegantung gitu, jadi kayak ngepaksain buat cepet selesai gitu filmnya, padahal kayak menurut aku ya masih ada lanjutannya, cuman kayak dipaksa buat udah selesai kelar di situ aja gitu, jadi kayak ngegantung dan dipaksa selesai. Terus kalau buat si pemain aktornya itu menurut aku kurang, actingnya mereka kurang, kayak kurang mendalami gitu sih, kecuali si Nina ini. Di antara yang lain cuma Nina yang menurut aku aktingnya paling bagus. Mungkin segitu aja review film dari aku dan agak sedikit spoiler gitu kan. Kalau kalian nonton film ini mungkin kalian bisa nonton dulu kayak sinopsisnya dan kayak review-review di artikel-artikel di Google tuh banyak banget. Kalian bisa baca dulu maksudnya sebelum nonton film ini. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.